Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Heza Hartini, mahasiswi IAIN Pontianak, Prodi Psikologi Islam semester 3. Dari yang telah dipelajari pada mata kuliah kesehatan mental, saya dapat mengetahui tentang bagaimana kondisi psikologi saya dalam hal psikosomatoform. Saya memiliki psikosomatoform, yaitu pegal-pegal pada bagian leher, bahu, lengan, dan kaki. Pegal-pegal ini seringkali muncul ketika saya merasa bosan, yang kemudian dapat mengakibatkan saya sulit untuk tidur pada malam hari. Sulit tidur yang saya alami merupakan dampak dari banyaknya pikiran-pikiran yang saya miliki. Psikosomatoform yang saya miliki dapat diketahui melalui perspektif psikologi kognitif. Dalam perspektif psikologi kognitif, saya merupakan orang yang cenderung berpikir secara berlebihan. Saya memiliki pemahaman tentang kehidupan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan ini tidak hanya tentang yang baik-baik saja, akan tetapi pasti ada yang buruknya. Dari hal inilah saya selalu berpikir tentang bagaimana cara saya bersikap dan bertindak dalam menghadapi sesuatu yang buruk yang kemungkinan akan terjadi pada kehidupan saya. Dari sinilah muncul pegal-pegal tersebut, dan dari perspektif psikologi kognitif ini saya belajar bahwa segala sesuatu itu tidak perlu dipikirkan secara berlebihan, sebab dari pikiran-pikiran saya yang saya miliki bisa menjadi doa. Berpikir itu baik, tapi akan menjadi buruk jika dilakukan secara berlebihan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subaitiah. Saya mahasiswa IAIN Pontianak, Prodi Psikologi Islam. Nah, siapa sih dari sini yang memiliki penyakit MAH? Atau kalian tidak mengetahui penyakit MAH itu bagaimana? Tiba-tiba saja perut kalian merasa sakit dan kalian berpikir itu hanya mules biasa. Padahal kalian memiliki penyakit MAH loh. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya yang memiliki penyakit MAH. Penyakit MAH di sini bisa dialami oleh siapapun, termasuk saya. Nah, beberapa hal yang menyebabkan penyakit MAH yaitu infeksi bakteri, luka bengkak pada lambung, hingga efek samping penggunaan obat. Nah, pada awalnya saya tidak mengetahui kalau saya itu memiliki penyakit MAH. Awalnya saya hanya sakit perut biasa dan saya berpikir itu hanya mules biasa. Dan saya diamkan, lama-kelamaan saya mulai nyeri ulu hati, saya mual, saya muntah-muntah, dan kemudian saya periksa ke dokter, ternyata saya divonis memiliki penyakit MAH. Nah, faktor terjadinya MAH ini dikarenakan saya pola makan yang kurang baik. Saya suka makanan pedas, saya suka makanan asin, dan saya jarang makan. Nah, saya di sini jarang makan dikarenakan saya bermain game. Dimana ketika saya bermain game di situ saya akan lupa makan, dikarenakan saya tidak akan merasakan lapar. Walaupun di situ saya merasakan lapar, di situ saya akan menahannya karena saking serunya bermain game. Dan saya juga cerewet dalam memilih makanan. Ketika makanan di rumah tidak enak dan saya memilih makan di luar. Ketika saya malas beli di luar, nah di situ saya akan menahannya dan saya tidak akan makan. Nah, dari sinilah saya memilih untuk mengubah pola hidup saya dan saya mengurangi bermain game dan saya mengatur pola makan saya lebih baik lagi dan saya memilih makan di rumah walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan saya. Buat teman-teman, sebelum mengobati, marilah kita mencegah bersama. Sekian cerita saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giamita Imadia Priska, biasa dipanggil Gia.
Saya mahasiswi semester 3 dari Prodi Psikologi Islam yang berada di IAIN Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan apa psikosomatik yang saya miliki serta bagaimana psikologi positif dan perspektif memandang psikosomatik yang saya miliki. Di sini saya akan menjelaskan, psikosomatik yang saya miliki ini menyerang pada daerah pernapasan saya sendiri, terutama di bagian tenggorokan. Penyakitnya itu adalah radang tenggorokan. Jadi radang tenggorokan ini, keluhan yang saya dapati dari radang tenggorokan yang pertama adalah sakit pada tenggorokan saya yang mengakibatkan saya jadi sulit untuk menelan makanan, minuman. Lalu setelah itu keluhan yang saya alami lainnya adalah saya mengalami sakit kepala, lalu juga saya beberapa kali mengalami radang tenggorokan, dan lalu hal lainnya suara saya juga menjadi serak dan saya juga sulit untuk membuka mulut saya ataupun berbicara. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana psikologi positif pada psikosomatik yang saya miliki, yaitu radang tenggorokan. Psikologi positif yang saya ambil dari psikosomatik yang saya punya ini adalah, jadi saya berpikir untuk tenang dan berpikir secara positif, lalu memikirkan pola-pola hidup lainnya yang sehat untuk bagaimana saya agar cepat sembuh. Jadi perspektif yang saya dapati adalah perspektif kognisi. Ini sangat berkaitan dengan saya, yang dimana saya selalu memikirkan hal-hal yang sederhana pun saya pikirkan menjadi rumit. Dari pemikiran-pemikiran saya ini atau pikiran saya yang terlalu banyak, itu mempengaruhi bagaimana kondisi fisik saya. Jadi saya merasa fisik saya ini seperti memikul beban yang berat, padahal hanya sebuah pikiran yang ada di otak saya sendiri. Maka dari itu, karena saya tahu bagaimana psikosomatik yang saya miliki, lalu bagaimana pandangan psikologi positifnya, dan bagaimana perspektif yang saya miliki, jadi saya hanya mengatur bagaimana cara berpikir saya agar saya tetap bisa mengontrol kondisi otak dan kondisi fisik saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arima Zulfah, saya mahasiswa IAIN Pontianak, Prodi Psikologi Islam semester 3. Baik, dalam mata kuliah kesehatan mental ini, saya sudah dapat mengenal gangguan psikosomatik dari saya, yaitu gangguan pencernaan MAH. Yang dimana faktor dari gangguan ini saya merasakan adanya tekanan-tekanan di lingkungan saya. Awal mulanya waktu itu saya baru masuk SMK, yang dimana saya sudah mengenal lingkungan baru dan otomatis di situ sudah ada teman baru, kerabat baru, yang dimana tanpa saya sadari mereka memberikan tekanan-tekanan terhadap saya, sehingga saya melupakan tentang diri saya karena terlalu banyak berpikir, pola makan saya berantakan, tidak peduli lagi dengan diri saya. Akhirnya saya terkena penyakit MAH. Untuk gejala yang saya rasakan yaitu nyeri pada ulu hati, dada terasa panas, terkadang juga saya mual, juga terkadang saya pusing dan badan terasa panas. Dalam keseharian saya merasakan saya masuk dalam perspektif kognitif, yang dimana di sini karena ada tekanan-tekanan dari luar sehingga kita terus overthinking dan terus berpikir. Jika saya berlarut-larut dalam keadaan ini pasti tidak baik. Maka itu saya mulai berpikir jernih apa yang harus saya lakukan. Dari situ saya berpikir saya akan meninggalkan kebiasaan buruk saya. Saya tidak lagi mendengarkan perkataan-perkataan orang terhadap saya, tidak memikirkan orang-orang berbicara tentang saya tidak peduli itu. Dan saya lebih memperhatikan kesehatan saya lagi. Saya lebih memperbaiki pola makan saya untuk menghilangkan, kalau bisa menghilangkan penyakit MAH saya ini. Dengan apa yang sudah terjadi ini, saya merasakan ada manfaatnya, yang dimana di sini saya akan lebih banyak untuk memperhatikan diri saya sendiri dan tidak boleh terpaku terhadap omongan orang, begitu. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Tetap selalu jaga
kesehatan buat semuanya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yurikma. Aku merupakan salah satu mahasiswi Psikologi Islam semester 3 di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan sedikit sharing tentang psikomatik yang aku miliki berdasarkan kajian ilmu psikologi yang pernah aku pelajari di mata kuliah kesehatan mental. Nah, jadi aku ini memiliki gangguan psikomatik pada saluran pencernaan, yaitu berupa mah. Nah, ketika sakit mahku ini kambuh, maka aku sering sekali merasa pusing, mual, lalu perut terasa kembung, nafsu makan berkurang, badan terasa lemas, lalu aku juga sering bersendawa dan kentut. Nah, kalau berdasarkan perspektif psikoanalisa sendiri, aku itu masuk ke tipe behavioristik, yaitu pembiasaan yang buruk. Jadi penyakit yang aku miliki ini bukan berupa penyakit genetik atau keturunan, melainkan dari pola pembiasaan aku yang buruk. Seperti aku itu suka sekali nunda-nunda makan, suka makan makanan pedas, asam. Sedangkan kalau orang yang punya penyakit mah sendiri kan dianjurkan untuk mengurangi makanan yang bersifat asam dan pedas. Nah, untuk hubungannya dengan psikologi positif sendiri itu untuk individu-individu yang masuk ke dalam tipe behavioristik sendiri dianjurkan untuk mengurangi berpikir ketika akan melakukan suatu tindakan. Jadi istilahnya hanya dilihat dari apakah tindakan yang akan kita lakukan itu bersifat positif atau negatif untuk diri kita. Nah, jika tindakan itu bersifat positif untuk diri kita, maka itu boleh langsung kita lakukan. Jangan dipikirkan lagi, karena kalau kita pikirkan lagi, maka kita akan merasakan kebimbangan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Dafiq Al-Humaira. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari Prodi Psikologi Islam. Dalam pelajaran kesehatan mental, saya belajar sisi psikologi saya. Dalam hal ini, psikomatik yang saya miliki. Dalam psikologi, saya memiliki perspektif psikoanalisa. Saya merasa kehidupan saya yang sekarang merupakan pengaruh dari masa lalu saya ketika masih kecil. Saya merasa ketika masih kecil, saya sering dibohongi oleh orang-orang di sekitar saya, terutama di lingkungan keluarga. Hal itu membuat saya bingung, harus memilih untuk percaya kepada siapa. Hal itulah yang menimbulkan hilangnya rasa kepercayaan saya kepada siapapun. Sehingga muncullah pikiran-pikiran yang membuat saya harus mencari sumber kebenaran yang jelas dan nyata. Kadang, saya merasa lelah dengan pikiran saya sendiri. Jika lelah dengan pikiran yang ada di dalam kepala, saya menangis. Saya merendahkan diri saya, dan bahkan saya merasa bahwa saya tidak layak untuk hidup. Saya memiliki psikomatik pada penyakit alergi kulit, dengan ciri-ciri kulit terasa gatal, ada bagian tubuh tertentu yang menjadi tempat gatal, ada tekstur kulit yang menonjol, kadang kulit terasa bersisik. Dengan gejala, jika saya berada di tempat yang suhunya terlalu panas atau terlalu dingin, rasa gatal itu akan muncul. Dan jika saya merasa panik atau terlalu cemas, rasa gatal itu juga akan muncul. Berdasarkan perspektif psikoanalisa yang mempengaruhi keseharian saya harus belajar untuk lebih tenang, agar alergi ini tidak menimbulkan efeknya. Karena semenjak saya merasa alergi ini muncul karena pikiran-pikiran saya mencoba untuk belajar lebih tenang dan belajar untuk memahami diri saya sendiri, agar alergi ini tidak munculkan efeknya. Sehingga untuk terapinya ke depan, saya melihat hikmah dari perjalanan hidup yang saya dapat. Dari perjalanan hidup, saya banyak belajar dari orang-orang yang saya temui. Setiap orang yang hadir di dalam kehidupan kita pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada orang yang hadir untuk memberikan kita luka, agar kita belajar tentang rasa sakit. Ada juga orang yang hadir untuk menunjukkan ke kita tentang versi terbaik kita. Saya bersyukur bisa bertemu dengan mereka, karenanya saya belajar bahwa hidup itu unik.
hidup itu bukan hanya tentang diri saya sendiri, tapi tentang keberagaman yang bisa menjadi pembelajaran ke depan.